organik versus kimia. Organik baik, kimia jahat, gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu nggak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Tanaman-tanaman itu diuji coba dan hasilnya kan kalau tadi saya lihat ya subur gitu kan, baik tomat maupun sawi gitu. Cuman bedanya kalau pupuk kimia itu buatan manusia sehingga diserap tanaman langsung habis, jadi harus disuplai terus, harus ada terus. Sedangkan organik itu gimana caranya tanah bisa meregenerasi NPK-nya sendiri suatu saat nanti. Kalau tahu rumah tangga kan itu ya selainnya kompos-kompos organik aja, sisa makanan, daun-daunan ditumpuk, ya kan, ditumpuk, dilapis-lapis. Kalau nggak ada kohe ya pakai tanah. Kenapa rumput liar? Karena itu tersedia dimanapun. Yang dulunya kotoran sekarang jadi bahan pupuk. Sobat Culture, saya sudah ada di kebun tempat Mas Tio, tempat saya janjian. Jadi beliau itu akan menjelaskan seperti yang kawan-kawan atau Sobat Culture tanyakan di YouTube Mojok ya, tentang pupuk. Nah, hari ini kita akan ketemu dengan Mas Tio. Beliau sedang mendalami soal pupuk dan sore ini di tengah gerimis ya, kita akan ketemu dengan Mas Tio. Halo, sore Mas Tio. Wah, Mas Agung. Ya. Apa kabar, sehat? Sehat ya. Ini dalam kondisi gerimis. Ya. Nggak apa-apa ya. Saya datang ngerusui di kebun. Nggak apa-apa sekali, Mas. Ya. Malah syahdu. Malah syahdu ya. Jadi kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol kan ya. Katanya Mas Tio ini punya formula soal pupuk ya. Pupuk buat sendiri ya. Buat sendiri dengan bahan yang itu juga ada di sekeliling kita. Nah, katanya itu saya akan ditunjukkan dengan contoh atau hasil dari pupuk itu. Sebelum nanti kita ngobrol lebih panjang ya Mas ya? Iya, boleh Mas. Gitu. Ini buktinya Mas Tio atau gimana nih? Ini tanaman tomat Mas. Ini kita tanam 3 bedeng untuk percobaan aja sebenarnya. Percobaan? Iya. Karena kebetulan kan kita juga belum ada setahun ini farming yang tani konvensional seperti ini, soil farming. Jadi kita juga butuh belajar di lapangan. Di samping yang tanam kedua ini Mas sudah. Nah, ini apa kita pakai pupuk yang sudah kita buat sendiri, organik. Dan pertanyaan kita ini kan kebetulan sementara ini kita hibrid. Jadi organiknya pakai, kimia juga pakai. Nah, kenapa harus hibrid? Kenapa enggak organik saja atau kimia saja? Karena gini Mas, saya dulu kan belajar kimia otodidak Mas ya, pertama. Terus itu saya bikin untuk tanaman hias, gitu Mas. Cuman di produksi kita kan harus ngitung kos ya Mas ya. Organik pada awalnya itu cuman untuk minimkan kos. Cuman kita nggak bisa langsung karena organik itu sebenarnya bukan formula tapi metode. Kalau kimia baru formula. Nah, bedanya di situ Mas. Jadi organik lebih holistik. Cuman kalau kita untuk produksi ini organik saja itu prosesnya lama untuk sampai ke produktivitas yang diinginkan. Karena kita nanam sekian puluh tanaman dalam satu petak, dalam satu media yang sama. Jadi kalau organik doang belum jadi tanahnya, kebutuhan nutrisinya masih kurang. Tapi nanti kita jelaskan kenapa harus organik nanti. Nah, gitu kan. Termasuk bagaimana membuat pupuk organik ya Mas ya. Betul. Banyak pertanyaan dari Sobat Culture nih tentang bagaimana membuat pupuk organik ya. Nah, mungkin saya bisa ditunjukkan nih Mas dari kebun ini atau bagaimana membuat pupuk. Kan ini tadi kan sempat ngobrol ya. Ini kenapa rumput-rumput ini nggak siangi ya, dicabut itu. Ternyata ada hubungannya dengan pupuk itu ya Mas ya? Betul sekali Mas. Ini sebenarnya kenapa saya organik tuh saya tergerak dari hati Mas. Pas dilalahnya saya gabut-gabutnya di usaha omset turun misalnya. Dulu kan kita di hias ya. Di tanaman hias ya. Nonton YouTube pertanian yang channel-channel yang jurnalis, bukan yang sekedar ini versus A versus ini. Saya nggak terlalu tertarik sama channel yang seperti itu. Nah, dari situ terus diulas metode-metode organik di negara maju yang lebih praktis.
Tapi pada waktu itu masih sebatas kita nonton YouTube aja. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kemarin di 2024 ada dana sedikit dari investor. Terus kita coba terjun, kita coba aplikasikan apa yang dari YouTube. Sekalian kita cari cara yang lebih praktis. Cara yang lebih praktis. Jadi kita adopsi metodenya, tapi kita bikin cara yang lebih praktis yang bisa diaplikasi. Dan aplikasi untuk di sini ya, di Indonesia itu di Indonesia cocok gitu ya? Memang harus. Karena pupuk kita masih subsidi. Iya, mahal. Betul. Nah ini berarti rumput-rumput ini sengaja dibuat tinggi karena dia akan jadi bahan utama nanti untuk bahan pupuknya. Bahan kompos. Bahan komposnya. Jadi apa namanya? Nah ini hujan lah kita. Kita. Ini agak gelap nggak apa-apa Mas ya. Iya, iya. Nanti apa namanya? Kita kasih lampu. Apa namanya? Jadi kenapa saya pelihara tinggi itu supaya nanti bahannya banyak. Jadi sekaligus ngirit waktu kalau tiap pendek diarit. Mau digiling susah. Dari rumput ini kemudian nanti digiling. Ada giling. Jadi kompos kita itu dari rumput liar sama kohe dilapis. Tapi rumputnya digiling. Digiling sampai halus gitu? Ya, jadi ini kan mesin cacah pakan sebenarnya. Jadi karena mesin cacah pakan, jadi cuma bisa untuk yang lunak-lunak. Paling kalau batang kayu lebih kecil dari jempol masih bisa. Makanya kita batasi di rumput-rumput yang lunak. Setelah digiling atau dilembutkan ya, kalau misalnya Sobat Culture nggak punya alatnya, dicacah lembut berarti kan? Cacah lembut. Dicacah lembut. Setelah dicacah lembut berarti dia akan masuk ke reaktor. Ini tempat nanti untuk meletakkan cacahan rumputnya sama kotoran hewan. Sama kotoran hewan. Ya. Perbandingannya itu berapa tuh, Bu? Nah, ini kan kita bikin pakai kawat ram, Mas. Ya. Karena nanti harus dibolak-balik 6 sampai 7 kali selama 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Ya umumnya membuat kompos ya, kan dibalik-balik itu ya. Cuman kalau sama yang kita tahu kompos kan daun aja Mas, ditumpuk. Lapuknya lama. Nah, dengan metode ini yang dari India, ini kita mohon maafnya adopsi metode Sivans dari India. Cuman kita cari cara yang lebih praktis. Jadi bolak-baliknya itu nanti tinggal dibuka aja Mas, kawat ram itu dipindah, digaru, cemplungin. Jadi cuma pindah-pindah aja. Yang ke-7 panen. Yang ke-7 setelah 7 kali bolak-balik panen. Ya, panen. Karena memang ini untuk skala produksi ya. Produksi buat kebun sendiri sama buat dijual. Jadi bisa dipakai di semua kelompok tani mungkin karena ini nggak bisa independen, biasanya harus kelompok. Karena kita pakai mesin. Cuman praktis Mas, lebih hemat biaya karena yang kita lakukan kotoran hewan 1 pickup itu bisa jadi 3 reaktor ini sekitar 5 sampai 6 kubik. Bayangkan kalau 5-6 kubik itu kita beli pupuk kimia. Nah, kalau ini kimia berarti apa ya, harganya lebih mahal ya? Betul. Kimia lebih mahal tapi secara kualitas pupuknya dengan kimia sama atau kurang atau bahkan lebih Mas? Nah ini nanti yang kita bahas bedanya organik sama kimia. Terus seharusnya itu tidak dipisahkan. Nah itu. Baik, Sobat Culture, ini hujannya makin deras ya. Kita akan ngobrol dari sisi filosofinya. Apa itu pupuk organik? Apa itu pupuk kimia? Sobat Culture, tadi kita sempat ke kebunnya Mas Tio, terus setelah itu hujan deras ya. Jadi kalau ada suara rintik-rintik karena kondisinya memang masih hujan. Nah, kita akan ngobrol tadi yang masih terputus soal bagaimana Mas Tio itu membuat pupuk organik. Nah, nanti kita akan dengar penjelasan Mas Tio tentang pupuk organik ya Mas Tio ya. Iya, betul. Ya, tadi kita ini tempatnya namanya Kebun Raya 57. Ya, miliknya BRIN. Apa Mas BRIN Mas? Badan Riset Inovasi Nggone Dewi. Nah, canda ya Mas ya. Iya. Serius enggak apa-apa Mas, itu serius kan? Waduh. Kan yang penting Nggone Dewi. Iya, betul. Nggone Dewi sakarepe Dewi. Iya, sakarepe Dewi. Nah, soal pupuk Mas, tadi kita kan dapat penjelasan ya. Tadi di uji coba ya, tanaman-tanaman itu diuji coba dan hasilnya kan kalau tadi saya lihat
ya subur gitu kan, baik tomat maupun sawi gitu. Nah, soal pupuk ini kan Mas Tio punya penjelasan tersendiri lah. Nah, Sobat Culture perlu tahu, dan karena mereka ini Mas Tio di komentar-komentar YouTube kami itu mereka pingin dapat penjelasan soal pupuk organik. Nah, seperti apa Mas soal pupuk ini? Ya, jadi gini Mas, ini kita di lahan kelolaan kita ini, kita baru buka lahan ini 2024. Baru 2024. Iya, jadi kita sebenarnya juga masih belajar dan masih cari irama yang pas. Jadi kita masih trial error. Cuman yang latar belakang kita tuh adalah selama ini saya nonton di YouTube, nonton di sosial media seputar pertanian, apalagi pertanian yang sekarang yang katanya milenial, urban itu tuh organik itu selalu dari zaman dulu diversuskan dengan kimia. Organik versus kimia. Organik baik, kimia jahat, ya. Biasanya seperti itu. Paradigmanya biasanya seperti itu. Terus organik B versus organik A versus organik C. Jadi itu isinya cuma berantem, dapat duit. Gitu. Ya kan? Yang kasihan kan yang nonton. Nah, kadang-kadang itu. Jadi karena kebetulan saya juga sedikit ada belajar kimia otodidak ya, karena dulu basisnya kita di hobi. Sekarang masih, cuman kita lagi fokus diversifikasi ke yang pangan. Karena hobi itu kebutuhan tersier, pangan primer. Nah, istilahnya jualnya lebih gampang pangan. Cuman gimana caranya, PR-nya adalah gimana caranya dia tetap optimal. Nah, karena kita paham yang namanya nutrisi tanaman atau yang kita sebut pupuk, itu sebenarnya organik itu yang seperti kita jelasin tadi lebih ke metode, lebih ke cara. Ya, kimia formula. Nah, kita bahas di kimia dulu, karena pada dasarnya yang tadi versus tadi, sependek pemahaman kita selama setahun ini trial error, kulik-kulik ya kan, itu nggak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan, sama kayak sains dan art. Sains satu kesatuan, kita biasa sebut engineering sama art. Satu kesatuan sebenarnya, bukan dipisah. Yang misahkan itu adalah yang akademis saja, karena mereka jualan itu tadi, karena supaya orang lebih gampang pelajarinya. Tapi kan selama ini diversuskan. Kita mau berorganik yang benar, ternyata harus tahu kimia juga. Itu sebenarnya. Dan harus tahu dasar kimia dulu. Ya, kalau sebenarnya secara background itu kan Mas Tio dulu kuliah di jurusan teknologi pertanian ya. Teknologi industri. Ya, tapi lebih ke pangan sih. Lebih ke pangan. Ya, kita beda fakultas. Nah, tapi ada sedikit hubungan lah ini soal ada, karena hobi. Dan Mas Tio ini juga dikenal dulu di Aquaspace ya. Aquascape, sorry. Taman akuarium. Ya, taman akuarium yang tadi dijelaskan oleh Mas Tio sebenarnya menggabungkan antara art dan sains kan. Engineering. Ya. Oke, nah tadi soal kimia dan organik ya sudah sedikit dijelaskan. Nah, kemudian bagaimana keduanya itu dipadukan untuk kemudian menghasilkan satu hal yang memang yaitu bermanfaat. Iya betul. Jadi dari kata pupuk. Ya. Pupuk itu kan nutrisi buat tanaman. Makanan yang diserap tanaman. Yang kita kenal selama ini itu sebenarnya lauknya. Karena nasinya itu sudah disediakan Allah. Karbon, hidrogen, oksigen. Sudah tersedia. Ya kan? Nasinya adalah yang kita kenal dengan NPK. Atau nanti ada lagi itu makro. Nah, jadi itu penjelasannya agak jelimet ya. Intinya makanannya itu adalah basicnya kimia. Unsur hara alias kimia tadi. Di pupuk organik yang diserap tanaman yaitu juga sama. Cuman bedanya kalau pupuk kimia itu buatan manusia sehingga diserap tanaman langsung habis, jadi harus disuplai terus, harus ada terus. Sedangkan organik itu gimana caranya tanah bisa meregenerasi NPK-nya sendiri suatu saat nanti. Artinya
NPK itu ada di kandungan yang orang-orang sebut sebagai pupuk organik. Pupuk itu organik sendiri gitu kan. Ya. Dan sudah banyak di YouTube juga teman-teman yang sudah paham bahwa pupuk organik itu bukan pupuk. Pupuk itu ya nutrisinya. Pupuk organik adalah bahan organik. Jadi dia jadi pupuk ketika itu bertemu dengan air sama mikrobia. Jadi itu sebenarnya bahan pupuk. Oke, ini biar mudah dipahami oleh Sobat Culture ya. Nah, Mas Tio ini kan membuat sebuah, bukan sebuah kan, ada beberapa soalnya. Ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat gitu kan. Ada yang namanya ompol dewo. Kalau yang padat namanya apa, Mas? Apanya? Yang padat. Padat itu sementara ini kan kita jual di tanaman hias ya, brandnya Bokusa. Ya kompos. Nah, Sobat Culture kan banyak yang tanya itu gimana cara membuat pupuknya gitu kan. Mas Tio akan menjelaskan karena beliau juga ingin sebenarnya pupuk ini bisa, walaupun jual ya Mas ya, kalau bisa tadi petani atau masyarakat itu bisa membuat sendiri. Dan memang niatnya itu? Niatnya adalah itu ya. Saya jual kan cuma untuk supaya ada tambahan aja. Apalagi di hias ya, yang kebutuhannya nggak banyak. Oke, nah sekarang Mas Tio mungkin bisa menjelaskan ya, bagaimana cara membuat pupuk yang itu bisa diterapkan minimal di skala rumah tangga. Karena sekarang lagi banyak nih orang-orang yang pingin dia menanam entah sayuran entah apa yang dia makan sendiri. Jadi dia tahu nih apa yang dia makan itu memang sehat. Betul. Silakan Mas. Jadi untuk pupuk organik kalau skala rumah tangga kan bukan skala produksi ya Mas. Itu ya selainnya kompos-kompos organik aja Mas. Sisa makanan, daun-daunan ditumpuk. Ya kan? Ditumpuk, dilapis-lapis, kalau nggak ada kohe ya pakai tanah. Pakai tanah? Iya, itu yang selalu kita lakukan di rumah juga. Kita selalu pisahkan. Itu tidak harus pupuk kandang berarti? Enggak, itu kan karena dipakai di tanaman hias sendiri gitu loh Mas. Dipakai untuk lingkungan rumah itu sendiri. Atau tanaman pangan yang di rumah itu yang bukan untuk skala produksi. Kalau yang kita bikin ini, yang kompos ini, yang Bokusa, yang tadi kita keliling tadi itu sebenarnya contoh aja untuk skala produksi. Beberapa orang mungkin bisa karena nggak terlalu mahal sih Mas. Mesin itu ini cuma cacah kecil untuk cacah pakan bisa. Cuman butuh sedikit fitness. Kalau di handle sendirian, rumahan, skala rumahan. Jadi bukan untuk produksi. Karena modelnya yang kita adopsi ini kan metode Sifan. Jadi pupuk kompos 1,5 bulan jadi dan itu bisa buat tabur atau buat dasaran. Bahannya adalah ini yang paling penting. Rumput liar. Rumput liar. Bokusa itu kompos rumput liar. Itu tadi mengapa banyak rumput liar di kebun jenengan itu bukan karena tidak mau dibersihkan tapi sengaja. Betul. Karena kita memang panen rumputnya kalau udah tinggi supaya masanya banyak terus digiling bisa gitu. Terus kenapa rumput liar? Karena itu tersedia dimanapun. Yang dulunya kotoran sekarang jadi bahan pupuk. Kedua, kita memang di kita ini idealismenya adalah anti herbisida. Itu nanti nggak perlu jelaskan plus minusnya apa ya. Tapi intinya herbisida itu fungsinya untuk dia membunuh rumput ya. Kalau biasanya obat rumput. Sekarang orang nyebutnya obat rumput. Itu herbisida. Itu cocok untuk di area-area yang bukan untuk tanaman pangan. Misal karpot, misal cornblok gitu kan. Oke lah. Cuma kalau di tanaman pangan menurut kami kurang bagus. Tadi anti herbisida kan ya. Setelah rumput itu kemudian dicacah selanjutnya. Nah, kalau rumput dicacah karena anti herbisida, solusinya adalah kita bikin kompos pakai rumput liar. Prosesnya yang pertama rumput dicacah pakai mesin cacah. Kalau kita karena skala produksi pakai mesin cacah ya. Terus yang kedua dimasukkan ke reaktor. Nah, reaktornya itu ya yang kita bikin selain metode Sifan dari India. Ini kita adopsi dari India. Metode apa Mas? Sifan ya. Itu ada tuh di YouTube. Karena suara hujan ya. Takutnya nanti Sobat Culture nggak dengar. Itu satu metode dari India ya? Dari India. Kita adopsi, kita cari yang paling praktis. Cuman basicnya itu. Nah, dia pakai kawat RAM, wire mesh. Nah, wire mesh ini
dibentuk tabung dan bisa dibuka. Sehingga karena setiap 3 hari sekali atau seminggu 2 kali dibolak-balik. 6 kali sampai 7 kali yang kita lakukan, yang ke-7 itu panen. Itu fitnessnya ya? Fitnessnya itu. Jadi setiap seminggu 2 kali fitness. Kawat kita buka, dipindah, dari sini kita pindah aja, itu sudah sama balik kan. Nah, itu fitness Mas. Iya. Karena berapa kubik satu kawat itu gitu. Nah, tapi itu rumput saja atau bagaimana susunannya? Nah, rumput yang kita tata tadi, kita tetap pakai kohe. Pakai kohe tapi sedikit. Makanya perbandingannya mungkin? Nah, perbandingannya yang selama ini kita pakai dan rumput cacah itu 13, kohenya 3. Sementara yang kita pakai itu dan hasilnya masih bagus. Bisa jadi ancur halus. Kohenya kita juga sempat trial error, sempat sapi, ayam, sekarang kembali ke sapi lagi, alias letong. Kambing enggak? Kambing dan ayam itu sebenarnya sama, Setelah kita coba, dia itu langsung pakai. Jadi bukan buat composting. Dia kurang panas. Istilah orang-orang kita tuh kurang panas. Nah, kalau kohe kambing kalau nggak salah tadi langsung pakai, tapi dia dijemur dulu gitu kan ya? Dijemur dulu atau didiamkan sebentar aja. Tapi kalau sapi kan harus difermentasi dulu lama. Sekalian kita bikin kompos. Dan hasilnya kan 1 pickup kotoran sapi tadi, jadi 3 reaktor kira-kira 5-6 kubik. Sangat cocok kalau untuk kelompok-kelompok pertanian. Kelompok pertanian, komunitas, atau kelompok wanita tani? Ya kalau mau fitness bisa ibu-ibu. Selain Zumba fitness gitu. Iya. Sehat. Bisa dicoba. Jadi ya itu tadi Mas, kita hemat kotoran hewan, jadi nggak perlu rebutan sama yang bikin pupuk kandang. Terus rumput bisa jadi pupuk. Kelebihannya apa dibanding pupuk kandang? Kita bilangnya pupuk ya, sebenarnya bahan pupuk tadi. Kita pakai bahasa awam gitu kan. Pupuk. Kompos ini kelebihannya pertama gini Mas. Pupuk kandang, rumputnya sudah milih. Jadi nggak semua rumput masuk, benar. Nah, kan itu gitu kan. Jadi nggak semua rumput masuk. Kedua, gulanya yang di rumput mau karbohidrat lah, mau apalah sukrosa, terus selulosanya sudah diserap sama kambing sama sapinya. Sudah jadi daging. Ya kan? Keluar dia bawa starter bakteri. Dan N tinggi aja. Jadi unsur lainnya masih kurang. Kadang-kadang seperti itu, terus asam. Rumput tadi kalau kita pakai rumput liar, itu kan segala macam rumput masuk, Mas. Termasuk lateng, yang beracun, yang gatal, yang dironda bolak-balik, di herbisida tadi, itu masih hidup. Berarti kan dia punya enzim-enzim atau hormon-hormon yang bisa bertahan di kondisi apapun, diracun tetap hidup, kering tetap hidup, minim unsur hara tetap hidup. Itu masuk ke kompos. Jadi lebih lengkap, bisa dibilang. Secara logika aja sih, Mas. Logika awam lah, kita yang orang awam, logikanya gitu lah kira-kira gitu, Mas. Jadi, dan itu akhirnya kita nggak perlu beli NPK. Kalau sudah bikin NPK sendiri. Itu dia berarti ketika sudah jadi pupuk gitu ya, itu penggunaannya apakah ada aturan tertentu nih? Kan kadang dia tidak harus tidak diberikan terlalu sering misalnya, atau berapa lama seperti itu, atau ini bisa juga memperbaiki kondisi tanah yang sudah padat, atau karena terlalu banyak tadi itu pupuk kimia lah. Sudah pasti, Mas, kalau yang untuk memperbaiki tanah, semua pupuk organik maupun kandang maupun ini, arahnya ke situ. Karena kita suplai terus bahan organik kan sama aja. Jadi konsepnya kan kenapa harus berorganik? Nah, jadi jawaban yang itu tadi. Sedangkan di kompos ini, kompos rumput liar ini, jadi itu sudah kering, bukan jemek lagi, bukan lembek gitu. Karena di balik kompos ke 6, 7 itu kita sudah nggak kasih air. Kalau di awal-awal kita kasih air, dibuka panas, ya kan? Itu
di buku saya ini bisa buat dasaran, selayaknya pupuk kandang, buat dasaran media, buat dasaran bedeng, kalau di pertanian lahan ya. Kalau di pot atau polybag bisa buat campuran media. Kedua bisa buat tabur, seperti kita nabur NPK. Peruntukannya seperti itu. Ditaruh di pinggir sayur pun aman, karena sudah nggak ada hewan, hanya ada bakteri. Karena panas prosesnya di awal. Makanya kita butuhnya yang terbaik setelah selama ini kita coba jatuh ke letong sapi yang masih semek, yang masih segar ya. Segar. Yang nggak segar pun bisa, cuman kalau pengen yang lebih halus lagi hasilnya itu. Jadi yang penting sapi. Pupuk organiknya sudah jadi nih. Aplikasinya kalau orang mau menggunakan itu, dia apakah seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin setiap hari? Ini karena pupuknya organik ya. Jadi nggak perlu sering-sering. Karena pertama kalau kita bikin media tanamnya atau dasaran bedeng untuk pertanian lahan ya, itu kan sudah ada. Kita kasih banyak, dan dia akan ada terus di situ. Karena konsepnya kan pupuk organik tadi adalah bahan organik, supply. Nah, nanti hubungannya kenapa harus organik. Terus kalau tabur itu kan paling sebulan sekali. Atau misalnya media kalau yang di pot atau yang di polybag sudah mulai kempes, tambah atasnya nggak ada masalah. Dia jadi media berarti ya? Jadi media. Dan sudah tidak panas. Nah, itu untuk semua jenis, baik sayuran, buah, semua. Bunga juga bisa? Bunga bisa. Nah, ini pertanyaan pentingnya sebenarnya. Kenapa harus organik? Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Yang sementara ini kita pahami ya. Kita coba bahasakan yang lebih simpel. Jadi kenapa harus organik? Kita tahu bahwa pupuk organik tadi adalah bahan organik. Kenapa harus berorganik? Karena bahan organik itu harus ditambahkan di tanah. Karena itu adalah hak dari tanah. Ketika kita menganggap pertanian adalah industri, kita nyetak produk hasil panen. Maka tanah adalah mesin. Bisa dibayangkan kalau mesin itu digas terus tanpa dikasih oli, pasti produktivitasnya turun. Olinya tadi adalah bahan organik yang ditambahkan, alias pupuk organik yang kita kenal. Apapun kandang, kompos, semuanya bagus. POC juga bagus. Itu juga starter bakteri sekaligus bahan organik yang ditambahkan. Jadi kita selalu kasih oli, ya pasti produktivitasnya nambah. Tidak langsung, tapi di ke depan. Jadi kita sebut metode karena harus konsisten. Dianggap sebagai mesin, makanya butuh oli. Olinya adalah pupuk organik? Pupuk organik, bahan organik. Meskipun kita pakai kimia, harus tetap kita tambahkan. Oke, Sobat Culture, sebenarnya ada banyak yang saya obrolkan, terutama saya penasaran dengan, kalau tadi adalah pupuk padat, ada pupuk cair yang disebut sebagai ompol deo, tapi obrolan itu nanti di lain waktu ya. Kalau Sobat Culture memang menginginkannya, tulis di kolom komentar. Nah, satu hal yang pasti, Mas Tio itu membuka diri seperti tadi yang diungkapkan, orang-orang yang mungkin petani, komunitas petani atau siapapun yang ingin belajar tadi soal bagaimana pupuk organik itu dibuat, ya silakan bisa datang langsung. Kalau di Google Map itu Kebun Raya 57 ya Mas ya? Betul, Kebun Raya 57, atau mungkin DM di Instagramnya Omah Suket 57. Omah Suket 57 ya, karena tidak setiap saat Mas Tio ada di sini karena beliau juga harus bekerja. Ya, riwariwi. Ya, wirawiri gitu kan. Tapi intinya Mas Tio sangat terbuka untuk membagi ilmunya ya, walaupun dia itu jualan, tapi sekali lagi demi tanah yang lebih baik ya. Itu dia sangat terbuka untuk berbagi. Sampai di sini dulu Sobat Culture, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya.